Welcome back, selamat datang kembali di podcast Sunstar. Mendengarkan saya Ridho Tasyukur pada segmen Vitamin Otak. Hari ini tepat pukul vitamin otak. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal dengan suara itu. Ya, ada beberapa komentar dari ini ada siapa? Ini ada namanya Ginanjar 67. Kok udah jarang konten, ada yang DM lewat TikTok, ada yang lewat ada yang WhatsApp. Ya, ada dari Bagus 77 ya. Ini juga tanya di Sunstar ada loker gak? Banyak ya, banyak gak, Bu? Banyak ya. Banyak banget. Kita lagi membuka loker untuk para pejantan dan tadi tangguh. Ya, di Vitamin Otak ini seperti biasa kita akan membahas atau mengulik narasumber kita. Selamat datang Ibu Dewi, Ibu Nani Dewi atau Ibu Dewi ini panggilnya Ibu? Nama bekanya aja deh, Dewi aja deh. Saya panggilnya Ibu atau Mbak nih? Boleh kakak. Kakak ya. Kakak Dewi, bagaimana kabarnya Kak Dewi? Luar biasa. Luar biasa. Ini Kak Gimana Dewi. kabarmu? Alhamdulillah. Ini ya semakin kesini memang karena banyak sekali kebutuhan dan target yang harus kita capai, makanya untuk konten ini agak sedikit mampet. Maka untuk menghilangkan stres ini ada Kak Dewi yang akan membagikan kisah inspirasinya selama menjadi customer satisfaction official. Tepuk tangan dong. Yes. Perkenalan dulu dong. Nama lengkapnya siapa Kak Dewi? Nama lengkap Nani Dewi. Nani Dewi. Nani biasa dipanggilnya dengan Kak Dewi. Kak Dewi. Kak Dewi ini saya nggak tanya usia deh, nanti karena sensitif ya. Tadi pakai usia jangan tanya seorang wanita usia itu haram. Mungkin lebih santai, lebih aja ya, lebih formal. Sudah berapa lama Kak Nani atau Kak Dewi ini di Sunstar Motor? Aduh, malu saya ngomongnya. Aduh, kenapa malu Ibu? Kan itu sebuah Sudah terlalu lama saya hingga sampai lupa saya ini udah berapa lama ini ya. Sudah lama sekali. Katakanlah saya 20 tahun ada Ibu. Belum lah ya. Belum lah ya. Sudah punya cucu kalau gitu. Ada ya, saya kalau nebak-nebak kayak kuis nih Bu. Kak Dewi ini 10 tahun pasti lebih. Saya dari tahun 2009. 2009 itu berarti wah, luar biasa, itu sudah 17 tahun bukan ya? Iya. 17. Sweet 17. Sweet 17 17 ya. Bisa betul dibagikan sekali. Bu Kak Dewi, aku Bu terus ini ya, soalnya ini karena saya lihat auranya itu keibuannya, karena ibu dari dealer Sunstar Motor Ngagel gitu. Iya, maknya dealer ya. Kalau nggak ada maknya ini susah ini. Susah nanti banget. Kapan hari libur, beberapa waktu cuti lebih tepatnya ya. Cuti karena sakit Ibu. Kak Dewi sakit apa waktu kapan lalu itu? Saya sakit mental kan. Kok mental ya? Salah ya? Bukan dong. Enggak. Sakit biasa, sakit untuk orang-orang awam ya, sakit tipes. Wah, aduh, nggak bonafit banget kan penyakitnya ini. Aduh, makanya untuk para pemirsa yang mendengarkan, tolong jaga kesehatan. Duit sangat mudah untuk dikeluarkan. Duit bisa dicari, tapi kesehatan perlu dijaga. Betul sekali. Kak Dewi sakit kapan lalu, terus akhirnya salah satu beberapa pekerjaan akhirnya harus diwakilkan kan akhirnya ya. Iya, betul. Nah, Kak Dewi 17 tahun ini kenapa sih? Sebelumnya memang dari jurusan otomotif atau dari manajemen Kak Dewi ini? Dulu saya itu sebelumnya di bank. Oh, di bank. Betul. Itu di bagian apa? Saya dulu di bagian leader atau bagian leader teller. Oh, leader teller. Sebelumnya iya back office akuntan saya dulu. Jadi basicnya itu jauh banget dari customer service.
sangat jauh sekali. Oh. Cuman ya alhamdulillah waktu itu diberi kesempatan sama pimpinan saya yang sekarang sudah almarhum ya Nah, untuk menjadi customer service. Waktu itu juga saya, apa itu customer service? Pikir saya, mudah lah ya, nggak banyak berpikir ya. Ternyata lebih begede tantangan dibandingkan akuntan sama finance ya. Oh gitu, berarti ada kenaikan ini ya, kelas ya, level ya, ketika di dunia otomotif atau CS ini. Betul, karena di CS ini kita bisa ketemu dengan berbagai macam orang. Kita bisa Kalau banyak lah di bank kan ilmunya. sama kak, lain ya. Kenapa? Kalau di bank kan bukannya sama ya, nasabahnya kan macam-macam gitu. Tapi kan saya nggak di depan. Kita biasanya cuma melihat masalah jumlah uang yang dibawa. Jadi uangnya aja yang kita lihat, cuma ketemu uang. Sampai kantor ketemu uang, pulang kantor ketemu uang. Jadi lihat matanya cuma uang terus gitu. Seger sih emang. Lihat angka atau uang ini? Iya, uang. Oh, lihat uang real ini. uang real ya waktu itu ya. Berapa lama di perbankan waktu itu? Di perbankan waktu itu 3 tahun. Sampai kemudian pindah di bagian CS karena ini ya? waktu itu ada apa? Kayak biasa ya kalau untuk perbankan tuh kan tiap tahun ada penggantian jabatan. Nah, kebetulan waktu itu terkena jabatan di luar pulau. Jadinya nggak bisa ke sana. Nggak bisa karena waktu itu orang tua lagi nggak bisa ditinggal, otomatis antara iya dan tidak ya jadinya tidak bisa saya ambil. Oke. Gitu ya. Terus akhirnya masuk di lembah yang ternyata membawa 17 tahun. Betul. Sampai saat ini ya. Luar biasa banget Kak Dewi ini. Jadi Kak Dewi di dunia CS dulu awalnya emang dari CS atau dari bagian lain memang? Dari awal atau? Dari awal emang sudah bagian CS. Dulu CS tuh membawa semua ya, sama sih sampai seperti sekarang, cuman sekarang kan saya sudah ada staff yang dibantu, nggak seperti dulu kita sendiri, ngendal sendiri. Sekarang kita sudah ada customer service sales, customer service, jadi kita ada tim sendiri sekarang. Dibandingkan dulu itu cuman 1 CS, Kak Rido. Jadi semua di-handle sendiri. Dari semua sales, dari service, dari support semua di-handle sendiri. Promosi pun juga kita handle sendiri. Promosi juga sendiri. Sudah ada temennya. Jadi ya. Biasa. Jadi lebih ringan sekarang ya dibandingkan sebelum. Iya, paling nggak kita ada temennya. Ada temen. Naik turunnya kita ada temennya. Gitu. Di bagian CS itu kan yang Rido tahu itu yang berkaitan dengan perhiasan atau wajah atau entertain dari sebuah produk Mitsubishi kalau di Sunstar Motor. Nah, pertanyaan kok sebenarnya lebih spesifik itu sales ya. Sales ya gitu tuh ya. Betul, karena yang pertama kali konsumen datang kita lihat tuh pasti dari sales dulu Kak Rido. Iya benar. Baru nanti masuk ke dapurnya CS. Tapi untuk front yang pertama kali ini pastinya tim sales. Nah ini juga banyak nih ilmunya untuk sales. Tadi kan tanya kan ada locker, ada. Iya, kita siap menerima para pejantan dan serikandi yang cantik ganteng. Iya. Kalau mau menjadi bagian dari keluarga besar Sunstar Motor. Silakan. Kirim aja. Kita open. Siap, ini ada. Bisa UP-kan ke saya. Ke Kak Dewi langsung ya. Betul. Ini A1 loh ini, biar langsung diterima kalau jadi sales. Lihat dulu. Bukan ya? Lihat dulu kalau dulu ya. Ya pasti akan mengikuti serangkaian tes atau. Betul. Karena kan kita nggak mungkin menerima orang yang di bawah 17 tahun ya. Oh iya benar banget. Atau mungkin sudah di atas 70 tahun juga nggak mungkin. Juga nggak mungkin ya. Kita harus seleksi dulu nih. Kriterianya. Basicnya gimana. Tapi mudah kok. Yang jelas ya? Kita butuh orang yang kerja keras dan dia mau kerja. Tanggung jawab pastinya. Karena seorang sales tuh menjaga nama baik perusahaan Kak Rido. Benar. Jadi dia harus benar-benar paham betul bahwa sales tuh gak hanya sales ya yang cemeng-cemeng gitu, enggak lah. Kita kan seorang marketing ya. Tangguh ya.
harus harus kita seleksi dengan baik lah. Itu Gitu. dia keywordnya. Oke Kak Rido, sekian dari saya. Belum Oh belum ya? pertanyaan, Oh belum dong. ya? Aduh. Ini belum lagi dari iklan, ini masih ada iklan ini habis ini. Jadi Kak Dewi di 17 tahun itu kan sudah kemana-mana. Ini saya lihat di profil Kak Dewi ini sudah pernah jalan-jalan ke Thailand, sudah ke Jepang, sudah ke Singapura. Itu dari kantor semua itu Kak? Dari kantor semua. Luar biasa. Nah itu bisa dibagikan. Bukan Singapura. Bukan Singapura? Hong Kong. Oh Hong Kong ya? Yap. Oh kalau dulu ada dari Hong Kasino. Oh ke kasino ya? Iya, disuruh ikut kasino waktu itu. Oh, jadi pernah ke Hong Kong, Jepang sama mana tadi? Cina. Cina ya. Cina pernah. Terus di mana lagi Dubai. luar negeri? Ke Dubai sudah pernah. Sudah Ke Arab sudah pernah belum? itu yang belum. Doain ya Kak Rido ya, semoga Amin, bisa. amin. Saya nunggu-nunggu nih hadiah dari kantor, semoga ada hadiah Amin. umroh atau haji. Amin. Amin ya Rob. Kak Dewi selain dari privilege bisa jalan-jalan ke luar negeri, itu juga memenangkan beberapa penghargaan kompetisi ya. Itu bisa disebutkan Kak Dewi apa aja? Aduh, saya udah lupa Kak. Terlalu ini soalnya ya. Atau Terlalu banyak. ya. Luar biasa, banyak sekali. Yang jelas itu semuanya terkait customer service sebenarnya. Oh. Jadi di mana kita membuat program, kita bereksperimen, kita berkaizen ya. Jadi teman-teman yang mungkin nggak apa kaizen itu Kak? Nah, kaizen ini semacam kayak program improvement di mana kita melihat kondisi atau kendala yang ada di dealer, kita perbaiki bersama dengan tim, kita improvement secara secara kontinu ya untuk yang lebih baik. Itu sih Kak, yang pastinya tetap satu ya. Oke. Simbolisnya CS atau bilangnya hashtagnya CS ya. Memberi kepuasan. Memberi kepuasan. Ini agak ambigu nih. Oh makanya pakai kaizen itu alat untuk mengukur ya Kak. Betul. Gitu. Jadi supaya kepuasan itu bisa diukur lebih spesifik di mana. Iya sih, tapi kan emang namanya kepuasan itu kan pasti berubah ya. Pasti tidak ada batas kepuasan itu ya. Jadi kita mau menggunakan alat ukur menggunakan dengan kaizen. Seperti itu Kak Rido. Kaizen. Selain kaizen ada nggak Kak yang bisa dibagikan ke pendengar podcast Unstar ini? Mungkin di bidang lain selain otomotif atau yang mungkin sesama otomotif, selain dari sebuah program pengembangan ya, kalau saya lihat kaizen itu untuk memperbaiki yang kecil-kecil supaya meningkatkan konsistensi dan yang lebih baik. Yang lebih baik. Betul. Sebenarnya kaizen itu tidak hanya digunakan di otomotif Kak, itu bisa semua perusahaan menggunakan metode kaizen. Metode kaizen. Itu dari nenek buyut. Dari nenek buyut. Betul. sebelum kita lahir kali ya. Sudah ada metode kaizen. Sudah ada metode kaizen. Oke, kalau mungkin yang jalan-jalan di luar negeri itu jalan-jalan atau ada keperluan sebenarnya? Jalan-jalan sih Kak, itu kan hadiah ya, masa kita suruh kerja. Oh, hadiah. Tapi juga tetap biasanya di akhir tour itu kita dikasih pembekalan sih dari pusat ya, langsung dari Mitsubishi Motornya langsung yang ada di Jepang, karena kebetulan bukan dealer utama ya, istilahnya kantor utama ya, perusahaan Mitsubishi pabrikan utama itu di Jepang. Jadi kita biasanya di akhir tour itu kita mengunjungi dan diberi pembekalan. Seperti apa sih perusahaan kita tuh, seperti gimana sih, apa yang kita capai, visinya seperti apa. Seperti itu sih Kak Rido. Kak Dewi, apa rahasianya menjaga konsistensi 17 tahun ini tetap di bidang yang bisa dipercaya untuk dalam tanda kurung memberi kepuasan? Cuan Kak. Ya sudah pasti kalau cuan itu. Mungkin ada sisi dari personal dari Kak Dewi. Saya mungkin ketika kan sebelumnya sudah menyangka atau saya di sini sepertinya akan 50 tahun misalkan. Enggak ya. Pasti kan ada mapping kecil misalkan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu. Apakah ada yang bisa dibagikan supaya
bisa meningkatkan semangat teman-teman yang mungkin bekerja di bidang yang sama. Ya sih, untuk itu mungkin apa ya? Mungkin lingkungan kerja yang Nyaman ya. sangat Memang di baik. sini sangat Lingkungan kerja kekeluargaan di sini ya. keluarganya sangat tinggi dibandingkan yang Tuh. pernah kerja sebelumnya ya, karena saya juga sebelumnya sudah pernah ke export import, pernah di perbankan, jadi Oh, ekspor impor juga pernah ya? pernah. Oke. Jadi untuk apa ya saya bilangnya, suasananya sangat humble di sini, sangat Lebih humble dari nyaman. perbankan tadi? Heeh, Dari ekspor impor tadi? betul. Oh, gitu. Karena import import itu biasanya kita berhubungan dengan orang yang harus cepat dan juga berhubungan dengan pihak klien atau vendor yang ada di luar negeri. Jadi harus benar-benar ini ya, apa, menonton lah intinya ya. Sama seperti di perbankan juga kita menonton banget pekerjaan itu aja. Monoton dah. Iya, Oh, saya menonton. dengarnya menonton. Nonton film. Monoton artinya statis ya Monoton, gitu-gitu betul. tadi. Jadi nggak ada gairah hidup tuh tidak ada. Gairah enggak tuh? Beda banget kalau di sini. Di sini kita itu bisa eksperimen, kita bisa ngobrol dengan sama karyawan, bisa jalan ke mall, tapi kerja ya, masalah Ya, kerja pameran dong. soalnya. Pameran kan soalnya. Ya, Ya, benar. banyak nyaman lah pokoknya di sini. Oke, itu Mitsubishi Lovers. Jadi Sunstar jangan ragu. Motor melayani dengan hati. Sunstar Motor melayani dengan hati itu tagline-nya. Melayani dengan hati, maka jangan ragu lagi kalau Mitsubishi Lovers. Yang tanya Okter tadi, bagus ya tadi ya, lewat DM TikTok ya. Terus ada Ginanjar tadi yang tanya mengenai konten. Semoga konten podcast ini akan terus berjalan dan ada di setiap segmennya bisa memberikan inspirasi atau insight untuk para pendengar podcast Sunstar. Kak Dewi ada pesan untuk Mitsubishi Lovers? Pesan apa Iya. ya? Tetap percayakan kendaraan Anda Yes, di Mitsubishi Motor. Mitsubishi Motors. Di selain nganggal boleh nggak? Sunstar Motor. Ingat Mitsubishi, ingat Sunstar Motor. Ya, Lupa itu kan, keren nggak banget. menyampaikan itu. Ya, ingat Mitsubishi, ingat Sunstar Motor. Ngagel ya. Boleh dimanapun, kalau bisa di Sunstar Motor aja. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Sunstar. Segmen vitamin otak hari ini tadi gimana Kak ininya? Poinnya tadi gimana? Intinya Gimana? 17 tahun konsisten di customer, kepuasan pelanggan gimana? kok balik lagi ya kayak Saya tadi nggak dapat benang merah tadi. Supaya konsisten di berkarir yang puluhan tahun nih. sebenarnya kita menjalani tiap hari aja sih. Kita untuk lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Itu dia. Itu aja sih sebenarnya konsistennya. Oke, berarti jalani hari ini setidaknya lebih baik daripada hari yang kemarin. Karena itu sulit sebenarnya. Slogannya kan kayak kelihatan mudah gitu, lebih baik dari dulu. Tapi untuk menjalankannya sulit sekali. Ya, Semoga untuk semoga. teman-teman bisa Semoga. lebih baik di hari sebelumnya. Iya. Amin. Semangat! Semangat semuanya Mitsubishi Lovers. Niatlah baik di segala perjalanan Anda. Semoga kita termasuk golongan orang yang beruntung, golongan orang yang diselamatkan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Ridho Tasyukur dan bersama Dewi, bye-bye! sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.